Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawak-lawak mulai dijalankan oleh para politisi kita. Kenapa melawak-lawaknya? Gerindra dengan PDI saling menyalahkan masalah PPN setelah heboh. Sekarang seluruh komunitas heboh. Bahkan ada polling yang menolak PPN diberlakukan 12%. Gerindra menyalahkan PDI. Kok bisa? Karena ini berkaitan dengan statement dari PDIP yang menyalahkan pemerintah tak seharusnya menaikkan PPN menjadi 12% itu. Kan itu katanya. Dan dijawab oleh politisi Gerindra. Sarah, keponakan Prabowo. Itu kan yang membuat undang-undang itu sendiri adalah pemerintahan sebelumnya. Tahun 2021. Memang undang-undang itu HPP namanya. Harmonisasi peraturan perpajakan. Di situ ada peraturannya rupanya tahun 2021. Ya jelas 2021 Jokowi dengan PDIP kan di atas. Rupanya yang membuat peraturan harmonisasi pajak yang PPN itu harus dinaikkan sekarang tahun 2025 ini menjadi 12% setelah 11% pada saat itu. Jadi ingat kawan-kawan, PPN itu sejak zaman Soeharto tahun 83 itu tetap 10%. 10% baru itu. Dinaikkan tahun 2021 zaman Jokowi. Kemudian sekarang zaman Prabowo 2025 dinaikkan jadi 12%. Ini kan lawak-lawak. Setelah heboh masyarakat sekarang 2021 tidak heboh menaikkan menjadi 11%. Tidak heboh masyarakat. Dan siapa yang membuat undang-undang yang membarukan itu? Yang menaikkan jadi 11 kemudian jadi 12 tuh PDIP. Akhirnya rujak-merujak lah orang itu. Rujak-merujak. Gerindra akhirnya menyalahkan PDIP. Kan kalian yang membuat undang-undang, kami pelaksanaan saja. Ini pun sontoloyo dari Gerindra ini mengatakan begitu. Udah jelas undang-undang itu salah, membebani rakyat. Jangan diikuti. Udah jelas dia bukan pemenang dari rakyat. Rakyat memenangkan Gerindra 58% kan Prabowo dipilih oleh rakyat. Jangan diikuti orang yang kalah. Udah salah itu, udah salah. Seharusnya kalian sebagai partai yang berkuasa sekarang yang dipilih oleh rakyat, jangan bebani rakyat. Caranya bagaimana? Turunkan PPN itu. Jangan ikuti peraturan yang 2021 itu yang dibuat oleh PDIP dengan Jokowi. Sekarang kalian disalahkan oleh PDIP karena mengikuti peraturan mereka. Mereka sendiri kalah, tidak dipilih rakyat. Kan cara berpikirnya bolak-balik. Jangan disalahkan mereka, jangan. Karena mereka sudah kalah. Ubah peraturan itu, kan gampang. Gerindra pun jangan berpikir secara sontoloyo, itu maksud saya. Karena undang-undang daripada perpajakan itu sendiri mengamanatkan. Bisa aja pajak itu dari PPN itu dari 5% sampai 15%, itu bisa dilakukan. Cuma berdasarkan undang-undang, tapi tergantung situasi. Semakin bagus ekonomi, semakin bisa ditinggikan pajak PPN-nya. Kalau rakyat udah kaya-kaya semua, 20% pun PPN tidak masalah. Tapi sekarang rakyat banyak menolak. Dari Gerindra, si Sarah ini seharusnya mengatakan kepada anggota DPR, kepada pemerintahan Prabowo, kita turunkan. Itu kan kerja-kerja dari PDIP dengan Jokowi kemarin. Jangan diikuti. Setelah kita ikuti peraturan dia, kita yang disalahkan. Jangan dibodoh-bodohi, itu maksud saya. Sekarang kalian Gerindra itu berkuasa. Ingat, berkuasa sekarang. Dan berkuasa karena apa? Karena dipilih rakyat. Karena dipilih rakyat, karena banyak rakyat memilihnya, karena senang dengan kebijaksanaan kalian. Jangan bebani rakyat dengan peraturan sontoloyo dari rezim sebelumnya. Kan bertentangan dengan rakyat itu. Kalian dipilih rakyat, seharusnya turunkan PPN itu. HPP itu memang dibuat oleh mereka. Jangan bebankan, itu maksud saya. Dan sebagai pemberitahuan kepada kawan-kawan, satu-satunya fraksi yang menolak pada waktu HPP itu dibuat tahun 2021 siapa? PKS, satu-satunya yang berpihak kepada rakyat. Dulunya itu 2021 PKS cuma. Demokrat semuanya mengikuti arah PDIP yang ingin meluluskan undang-undang tersebut. Kan itu yang nampak. Tapi itu dulu kawan-kawan. Sekarang PKS kan diam-diam saja, tak menolak, tak mengiyakan, tak diam seribu bahasa. Jadi saya ulangi lagi, Gerindra adalah partai yang berkuasa.
tengok betul lah undang-undang itu apakah membebani rakyat. Jangan karena kalian ingin membebani rakyat dengan alasan mengikuti undang-undang yang lama yang dibuat oleh PDIP yang sekarang kalian disalahkan gara-gara mengikuti itu. Kenapa mereka tidak dipilih? Kenapa PDIP tidak dipilih oleh rakyat atau tidak menangkan calon pilpres kemarin? Karena rakyat tidak suka dengan kebijaksanaan. Termasuklah undang-undang untuk menaikkan PPN. Itu aja sederhana. Kemudian kalian laksanakan undang-undang yang tak diinginkan rakyat tersebut, menaikkan PPN menjadi 12% 2025 itu. Berarti salah kalian mengikuti apa yang diinginkan oleh kelompok yang kalah sekarang ini. Sementara rakyat menginginkan kalian tidak mengikuti undang-undang itu. Itu caranya. Jangan mengatakan setelah kalian ingin juga membebani rakyat, kalian salahkan PDIP. Kemudian PDIP sekarang menyalahkan Gerindra. Tidak begitu jalan ceritanya. Kalian sontoloyo dua-duanya. Satu-satunya jalan oleh Gerindra, turunkan PPN itu. Jangan dinaikkan. Berbeda dengan keinginan dari partai yang tak dipilih oleh rakyat. Ini istilah yang tak dimenangkan calon presidennya oleh rakyat. Berbeda dari situ itu. Seharusnya Gerindra sebagai partai yang begitu itu sama dengan PKS dulu. Artinya tak mau menaikkan PPN, malahan menurunkan sekarang secara logika politik yang ada. Harusnya begitu. Peraturan itu betul yang salah. Ingin membebani rakyat. Kalian sudah dijerat namanya jebakan Batman untuk Gerindra pada saat ini. Jadi dia seolah-olah mengikuti Gerindra, seolah-olah mengikuti peraturan dari PDIP. Akhirnya rakyat benci. Benci kepada kalian Gerindra. Karena kalian membebani rakyat, menyusahkan rakyat. Karena sekarang gejalanya begitu. Nah, begitu kalian dibenci rakyat, nanti 2029 kalian anjlok. Padahal kalian mengikuti kebijaksanaan dari PDIP yang kalah calon presidennya. Itu cerdaslah berpikir sedikit. Wahai para elit-elit Gerindra. Terima kasih.